Hai guys, welcome back to my channel Kimtan EHD. Kimtan EHD, channelnya Dunia Pelangi. Yang masih sama akan terus dan terus nge-share pengalaman gue seputar perjumpaan gue dengan berbagai macam cowok, entah cowok pelangi atau bukan cowok pelangi guys. Oke, di video kali ini langsung aja ya, gak akan lama-lama gue bakal kembali bercerita masih dengan nuansa yang sama, yaitu gue bertemu dengan salah seorang cowok. Nah, kali ini cowok yang gue temuin yang berhasil gue embat adalah tetangga kosan gue sendiri. Wow, penasaran kayak gimana? Sebelum gue mulai, gue minta supportnya dengan cara like, comment, subscribe biar gue makin semangat konten ke depannya. Ya udah, nggak usah berlama-lama. Siapkan posisi yang nyaman, tisu wajib ada, dan yuk, mari kita mulai. Yang namanya stay di kosan itu sebenarnya banyak keuntungannya gitu loh guys. Kenapa? Karena kita bisa kenal banyak orang. Apalagi posisinya kita ini adalah orang yang pertama kali ngekos di kos-kosan tersebut ketika setelah selesai dibangun. Dan itu yang gue alamin. Gue ngekos di sana dari awal mula kosan itu dibangun. Jadi udah dipastikan kalau gue bakal sering bertemu dengan orang-orang baru. Because what? Karena kebanyakan penghuni kos-kosan yang lain itu terbilang sering keluar gitu. Jadi gak bertahan lama kayak gue. Makanya gue kenal banyak teman, kenalan-kenalan baru termasuk si tetangga kosan gue yang baru ini guys. Panggil aja namanya Ari. Dia itu tetangga kosan gue dan dia ini memang masuk ke kosan itu setelah gue masuk gitu. Jadi dia nomor 2 yang terbilang lama di kosan itu guys. Gue akhirnya punya tetangga kosan karena awal-awal kosan itu udah selesai dibangun, sepi banget, jarang ada penghuninya, baru gue sama dia doang. Orangnya ganteng, berkumis, dan udah punya istri, udah punya baby, dan dia orangnya sangat-sangat pecicilan abis. Tipikal-tipikal yang mudah akrab sama orang gitu. Kalau ngobrol sekali langsung nyambung, langsung kemana-mana ceritanya gitu. Dan itu bikin gue jadi kayak salting atas perlakuannya dia gitu. Karena apa? Karena gue suka mudah saltingan orangnya, masalahnya gitu. Nah, gue singkat cerita kenal lah sama si Ari ini gitu. Kenal-kenal sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, kita tuh akrab. Akrab banget. Dan gue pun udah nggak merasa nggak enak gitu ya untuk memperkenalkan diri gue kalau gue cowok pelangi. Tapi bukan dengan bilang ke dia kalau gue cowok belok ya, tapi dengan kayak gue ngasih perhatian, dengan gaya bercandanya gue gitu. Pokoknya gue tunjukin tipis-tipis sampai mungkin gue yakin banget tapi sih kalau dia udah paham betul kalau gue ini cowok belok guys. Ya gue makin hari makin suka sama dia sebenarnya sih. Ya mata para boti gimana sih? Ya nggak sih? Kalau ngelihat cowok ganteng gitu apalagi tetangga kosan gitu pasti kan langsung kayak berkecamuk gitu kan. Cuman ya kita nggak bisa dapetin waktu itu because ada bininya. Susah. Walaupun dia sering ngopi di kosan gue, nonton TV bareng, tapi itu bikin kayak nggak membuat dia punya kebebasan sendiri gitu loh guys. Jadi ya oke lah yang penting gue akrab sama dia udah cukup gitu kan. Tiap hari gue suka lihat pemandangan dia pakai sarung aja atau kolor doang. Pokoknya banyak banget pemandangan-pemandangan yang bikin gue tuh langsung traveling gitu loh guys. Dan itu tuh setiap hari. Bayangin coba gimana nggak bikin gue kayak kegerahan gitu ngelihatnya. Cuman ya lagi-lagi semua nggak bisa gue gapai, belum bisa gue gapai ya, karena susah gitu. Nah setelah sekian lamanya dia kenal gue, kita ngekos bareng di kosan yang sama gitu. Malam minggu itu nggak akan pernah gue lupain seumur hidup gue. Kenapa? Tiba-tiba dia mau pulang ke rumah bininya dan gue kayak yang kok dia pulang sih ya udahlah gitu kan. Tapi plot twistnya adalah dia cuma nganterin doang dan dia balik lagi ke kosan. Itu bikin gue kaget banget tau gak sih guys.
Dia berangkat tuh jam 3 sore sama bininya sama anaknya. Ya udah tuh berangkat berlalu gitu kan. Tiba-tiba setelah setengah jam kemudian dia kembali lagi pulang gitu. Kan gue kaget waktu itu ya, gue lagi nongkrong di luar. Loh kok pulang lagi sih mas? Gue bilang gitu. Iya nganterin doang kata dia. Oh jadi nggak ikut pulang? Enggak lah, malas kata dia. Wow, ini nih kesempatan yang jarang dan langka banget nih gue dapetin gitu kan. Apalagi bininya nggak ada gitu. Langsung tuh deg-degan gue kan. Aduh gimana nih, aduh gimana nih gitu kan. Sampai kayak gue tuh tiba-tiba punya ide-ide brilian yang spontan. Oh hui, muncul gitu kan. Ya udah tuh gue langsung kegirangan sendiri. Untungnya gue masih punya stok mina gitu kan. Langsung gue ngobrol dan dia pun juga ya setelah nganterin bininya gitu ya sama gue sih nongkrong di kosan gue gitu kan. Pokoknya kita asik ngobrol sampai gue bilang ke dia, "Ntar malam kita mina yuk," kata gue. "Emang ada?" "Ada lah." "Boleh lah," kata dia, "udah lama soalnya." Asik. Udah ada lampu kuning tuh. Tinggal aksinya ntar gue lakuin deh pokoknya. Singkat cerita, malam pun tiba. Jam 9 malam kita pun standby di kosan gue. Dan langsung tuh semuanya udah aman kan. Kita langsung mulai yang namanya mina bareng dan mabora kita guys. Disitulah tuh awal mulanya gue beraksi. Karena lagi-lagi yang namanya cowok strike yang pernah gue ajak ketemuan ke kosan gue. Kebanyakan mereka itu gue pasti suruh untuk mina bareng. Supaya apa? Supaya gue bisa leluasa mendapatkan mereka gitu. Nah, setelah kayak gitu, kita mina bareng tuh. Tiba-tiba dia langsung kayak lepas kendali, ngomongnya udah kemana-mana ngelantur gitu. Dan udah pokoknya di bawah kendali Mina lah gitu ya. Dan kita pun mabora bareng. Disitulah gue mulai beraksi kalau gue langsung bilang sama dia kalau gue suka sama dia bla bla bla. Dan ternyata dia pun udah mengiranya udah tahu kalau emang gue suka sama dia. Dia udah mengerti. Nah, kondisinya waktu itu kan udah aman tuh, udah dikunci pintu kosan. Ya udah langsung aja gue bilang, ya udah mas aku mau ya, gue bilang gitu. Dia sih nggak bilang enggak, nggak bilang iya, karena kondisinya waktu itu dia pakai sarung doang. Langsung tuh guys gercep, tanpa nunggu izin dari dia gue menghampirinya dan langsung gue ngelakuin namanya karaoke. Itu kali pertama gue ngerasain ininya si Ari ini guys. Rasanya mantep banget, gue suka banget, dan lama kelamaan makin bangkit bangkit dan sebangkit bangkitnya dan dia pun mulai enjoy. Setelah kayak gitu gue nggak mau di situ aja, mumpung ada kesempatan emas, langsung tuh gue suruh dia untuk ngelakuin ke step berikutnya yang gue inginkan, dan dia pun mau, dan kita pun ngelakuinnya guys. Oh my god, cukup dengan dua style aja. Seperti biasa gue di bawah, lalu gue dibalikin dengan gaya guguk, dan dia lanjut lagi ngelakuin full speed berkali-kali layaknya dia mungkin ke bininya, dan sampai pada akhirnya dia pun ngelakuin full speed kenceng banget dan dia pun tuntas guys. Oh my god, secepat kilat itu gue bisa mendapatkan dia dan bisa merasakan apa yang bikin gue penasaran saat ini. Setelah kelar dia langsung berhenti, tapi nggak langsung clean up, dia langsung lanjutin lagi Mabora karena masih ada Mina, dan gue sangat-sangat deket banget setelah ngelakuin itu, selayaknya kayak suami istri, sampai dia tepar, kelelahan karena mungkin udah terlalu mabora gitu. Dan dia pun tertidur, dan gue pun ikut tidur di sampingnya guys, sampai pagi. Itu sih indah banget sih ya. Dan pas pagi-paginya karena emang dia kondisinya bangkit lagi, gue ajakin lagi ke yang kedua kalinya, dan itu gue sumpah seneng banget sih. Sampai pagi jam 8-an gue berhasil 2 kali sama dia. Wow, indah dan gak nyangka. Dan dia seneng juga. Dan akhirnya gue dan dia punya rahasia yang cukup secret dan bahkan rahasia banget yang harus kita jaga. Dan setelah kejadian itu, kita malah jadi makin deket. Dan justru gue yang makin deket sama dia karena gue berasa jadi istri keduanya dia. Asik. Oke guys, semoga terhibur dengan pengalaman gue kali ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu Kim Tan pamit. Thank you for watching and see you.